Pernah nggak sih, baru bangun tidur, tapi pikiran lo udah kayak kalkulator rusak? Listrik nunggak, kontrakan bulan ini belum bayar, mikir kapan gaji cair. Hidup lo kayak belum mulai, tapi masalah finansial udah berdiri duluan di depan pintu. Tapi anehnya, di tengah semua itu, banyak orang yang masih suka ngomong, uang bukan segalanya, kebahagiaan nggak bisa dibeli, atau yang penting hidup cukup. Kayak kalimat-kalimat itu bisa jadi jampi-jampi pengusir stres finansial. Padahal kenyataannya, justru kalimat kayak gitu yang bikin banyak orang jalan di tempat. Lu sadar nggak? Banyak dari kita tumbuh di budaya yang nganggap ngomongin uang itu tabu. Ngomongin gaji kayak dosa. Ngaku pengen kaya, dicap matre. Ngatur keuangan, dibilang terlalu duniawi. Akhirnya apa? Banyak orang tuh ngerasa bersalah kalau dia punya ambisi soal uang. Padahal, realitanya, setiap aspek hidup lu pasti bersentuhan sama duit. Coba lu pikirin, mau hidup sehat, butuh makan bergizi, butuh duit. Mau bantu orang tua, ya butuh duit. Mau liburan biar nggak burn out, duit lagi. Bahkan buat jadi orang baik pun, lu butuh duit. Lu nggak bisa bantu orang kalau lu sendiri hidup ngos-ngosan. Makanya, penting banget buat mulai dari sini. Kalimat uang bukan segalanya itu bukan salah, tapi bisa sangat berbahaya kalau disalahpahami. Jadi di video ini, gue mau ngajak lo buat buka mata, bahwa kalimat yang kesannya bijak itu bisa jadi justru ngeracunin mindset kita soal uang. Bikin kita merasa cukup, padahal belum. Bikin kita pasrah, padahal bisa lebih. Karena percaya nggak percaya, mindset lo hari ini adalah pondasi hidup lo 5 tahun ke depan. Dan kalau lo masih megang mindset uang bukan segalanya, tanpa ngerti maksud sebenarnya, bisa jadi lo lagi ngeset hidup lo ke mode pasrah selamanya. Jadi pertanyaannya bukan cuman apa uang segalanya, tapi juga apa lu siap terus hidup kekurangan cuman karena lu gengsi buat bilang gue mau kaya. So, kalau lu udah siap, mari kita mulai. Asal-usul mindset ini. Sadar nggak sih, dari kecil, banyak dari kita udah dicekokin kalimat kayak lebih baik miskin tapi bahagia. Yang penting hidup berkah. Uang nggak dibawa mati. Dan karena itu diucapin sama orang tua, guru, bahkan ustadz, kita telan mentah-mentah, tanpa mikir ulang maksud aslinya apa. Tapi masalahnya bukan di kalimatnya, masalahnya ada di cara kita nerjemahin kalimat itu. Kalimat yang sebenarnya dalam dan penuh makna, malah jadi pembenaran buat nggak belajar ngatur uang. Contoh, uang adalah akar dari segala kejahatan. Padahal, kutipan lengkapnya, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Beda banget kan? Tapi karena malas mikir panjang, kita singkat aja. Oh, berarti uang itu jahat. Coba lihat di sekolah. Pelajaran matematika ada. Bahasa Inggris ada. Tapi pelajaran cara kelola duit nggak ada. Orang tua juga nggak ngajarin, karena mereka juga nggak diajarin. Akhirnya, banyak yang tumbuh jadi orang dewasa yang gaji naik, tapi tabungan tetap nol. Dapat THR, tapi cuma numpang lewat. Dan lucunya, begitu ada orang ngomong, gue pengen kaya. Langsung dicibir, kayak tuh nggak penting, yang penting hati lu. Hidup tuh jangan mikirin dunia mulu. Gue nggak nyalahin mereka, karena jujur aja, banyak budaya kita itu ngebenturin kekayaan sama moralitas. Seolah-olah kalau lu kaya, lu pasti serakah, nggak bersyukur, jauh dari Tuhan. Padahal faktanya, banyak orang baik yang jadi lebih baik karena mereka kaya. Karena mereka punya daya buat bantu lebih banyak orang. Gue pernah dengar kalimat begini, orang miskin bisa bersyukur, tapi orang kaya yang bersyukur bisa bikin dunia berubah. Jadi, kalau lo masih ngerasa pengen kaya itu dosa, atau ngomongin uang itu nggak etis, mungkin itu bukan suara hati lo. Mungkin itu suara dari masa kecil lo yang belum sempat lo koreksi. Dan kalau lo nggak sadar-sadar, lo bakal terus hidup di mode yang penting cukup, padahal diam-diam lo pengen lebih. Realita dunia nyata, niat baik doang nggak cukup. Lu pernah gak sih ketemu orang yang baik banget? Ramah, jujur, gak pernah nyakitin siapapun, tapi tiap bulan selalu aja kekurangan. Kontrakan nunggak, anak gak bisa bayar uang sekolah, bingung mau makan apa besok. Terus kita bilang, sabar ya, yang penting hati lu bersih. Kita hidup di dunia nyata, di mana kebaikan hati gak otomatis ngasih lu duit. Mau lu sebaik malaikat pun, kalau gak ngerti cara cari, kelola, dan jaga uang, lu tetap bakal miskin. Uang bukan segalanya. Ya, bener sih. Tapi sekarang coba tanya ke diri lo sendiri, bisa nggak lo hidup tanpa uang? Bisa nggak orang tua lo sehat tanpa biaya rumah sakit?
Bisa nggak adik lu kuliah tanpa SPP? Bisa nggak lu bantu korban bencana kalau lu sendiri lagi ngutang? Semua orang pengen hidup damai, pengen hidup cukup, pengen bantu sesama. Tapi jarang yang mau ngaku, semua itu perlu uang. Realitanya, di dunia modern ini, logistik ngalahin idealisme. Lu bisa punya niat tulus, mau bangun sekolah gratis, tapi tanpa uang, itu cuma jadi angan-angan. Harga bahan pokok naik 7-10% tiap tahun. Biaya rumah sakit bisa tembus 10 juta cuma buat rawat inap seminggu. Biaya pendidikan naik rata-rata 10-15% per tahun. Belum lagi inflasi. Sementara gaji lu masih tetap stuck. Jadi kalau lu nggak nambah penghasilan, sebenarnya lu secara nggak sadar makin miskin. Sekarang coba pikir, kenapa orang yang jahat tapi kaya bisa kelihatan berdaya? Karena di dunia nyata, sumber daya itu penting. Lu bisa punya visi bagus, tapi kalau nggak ada modal, visi itu nggak bakal jalan. Dan bukan cuma soal diri lo. Kalau lu nggak punya uang buat diri lo juga nggak bisa ngasih apa-apa ke orang lain. Mau sedekah, mau bayarin orang makan, mau bantu anak yatim, mau biayain orang tua naik haji. Niat doang nggak cukup. Kita udah terlalu lama ngebanggain hidup pas-pasan. Seolah hidup cukup itu bukti kesederhanaan. Padahal seringkali itu bukti kita nggak mau usaha lebih jauh. Gue ulangi, uang emang bukan segalanya. Tapi ketiadaan uang bisa ngancurin segalanya. Dari hubungan, kesehatan, pendidikan, sampai martabat. Karena emang gitu sistem dunia kita. Mau lu suka atau enggak, itu kenyataannya. Mindset pasrah yang bikin lo miskin terus. Lo pasti pernah dengar kalimat ini, gua sih yang penting cukup. Gak pengen kaya-kaya amat lah, secukupnya aja, atau yang penting bisa makan. Kedengeran bijak sih, simple, merendah, tapi coba lo lihat lebih dalam, kadang kalimat yang penting cukup itu bukan cerminan kesyukuran, tapi bentuk lain dari pasrah yang dibungkus keren. Pasrah karena udah males mikir, pasrah karena udah keburu capek, pasrah karena takut kecewa kalau mimpi ketinggian. Dan celakanya, karena kalimat itu dilontarin terus-menerus, akhirnya jadi program bawah sadar. Lo jadi orang yang gak pernah nyari peluang baru, gak belajar soal keuangan, gak pernah bikin target finansial, dan parahnya, ngerasa semua itu gak penting. Padahal, hidup lo bukan cuma soal lo punya tanggung jawab ke keluarga lo punya potensi yang lebih besar dari cuma sekadar cukup. Coba deh bayangin, kalau lo cuma mikir cukup buat lo sendiri, siapa yang mikirin orang tua lo pas udah pensiun? Kalau lo cuma pengen bertahan hidup, kapan lo bisa hidup beneran? Yang lebih ngeri lagi, mindset yang penting cukup itu bisa nular. Anak lo ngelihat pola pikir itu dari lo. Lingkungan lo jadi terbiasa hidup asal bisa napas. Akhirnya, satu generasi hidup dalam mode bertahan, bukan berkembang. Punya penghasilan, tapi nggak punya arah. Tiap bulan, nunggu tanggal 25, kayak nunggu mukjizat. Dan anehnya, ini dibungkus dengan slogan, yang penting bahagia. Gue tanya deh, gimana lo bisa bahagia kalau tiap malam kepikiran cicilan? Gimana mau tenang kalau emergency fund aja nggak ada? Gimana mau tidur nyenyak kalau besok belum tahu makan apa? Jangan-jangan, lo selama ini nggak hidup cukup, lo cuma terpaksa menerima kekurangan. Mindset ini harus lo koreksi sekarang juga. Bukan karena lo matre, tapi karena lo sadar lo berhak punya hidup yang layak. Lo berhak punya tabungan. Lo berhak liburan tanpa mikir utang. Lo berhak nolong orang tanpa ngerasa kekurangan. Dan lo berhak punya kekayaan yang gak bikin lo kehilangan arah. Tanpa uang, lo gak bisa ngapa-ngapain. Oke, lo udah paham kan? Mindset yang penting cukup itu jebakan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau kita gak boleh terlalu pasrah, terus gimana seharusnya kita mandang uang? Uang emang bukan segalanya. Tapi penting banget lo ngerti, uang itu alat, bukan tujuan, bukan dewa, bukan juga iblis. Ibarat pisau, kalau lo pakai buat masak, bisa bantu banyak orang. Kalau lo pakai buat nusuk orang, ya jadi masalah. Masalahnya bukan di pisaunya, tapi di cara lo makai. Sama kayak uang. Selama ini banyak orang takut ngomong soal duit karena takut jadi terlalu duniawi, matre, atau kebanyakan mikir materi. Padahal yang matre itu bukan orang yang ngatur uang, tapi orang yang rela ngutang demi gaya. Lo tahu nggak, ada orang baik yang bisa nolong ratusan anak yatim karena dia kaya dan nggak malu ngomongin uang. Tapi ada juga orang baik yang cuma bisa bilang, semoga ada rezeki ya, karena dia sendiri lagi ngarepin keajaiban. Gue pernah dengar kutipan keren dari PT Barnum.
uang itu berbahaya kalau lo jadi budaknya, tapi luar biasa berguna kalau lo yang megang kendali. Jadi, bukan berarti lo harus jadi crazy rich, tapi lo wajib ngerti gimana uang bekerja supaya lo bisa makai itu buat bangun masa depan, bantu keluarga, jaga kesehatan mental, dan hidup dengan martabat, bukan belas kasihan. Lo pengen hidup tenang, bukan berarti lo harus punya uang miliaran, tapi minimal lo nggak panik kalau ada yang sakit. Lo nggak takut kalau di PHK. Lo nggak ketar-ketir di tiap akhir bulan. Karena ternyata ketenangan itu bisa dibeli, bukan dengan ngutang, tapi dari cara lo kelola dan nilai uang. Ubah mindset lo jadi gini, gue nggak nyembah uang, tapi gue juga nggak ngeremehin perannya. Gue nggak rakus, tapi gue sadar makin banyak uang, makin banyak kebaikan yang bisa gue sebar. Jadi, kalimat uang bukan segalanya itu cuman masuk akal kalau hidup lo udah nggak pusing mikirin tagihan. Kalau lo masih mikir 2 kali buat beli sabun, jangan buru-buru bilang kalau uang itu nggak penting. Lo udah denger semua kan? Dari awal kita ngomongin soal kalimat-kalimat yang kesannya bijak, tapi nyatanya bikin lo mandek. Lo udah ngerti gimana mindset cukup bisa jadi racun pelan-pelan. Gimana niat baik doang nggak cukup. Dan gimana uang, meskipun bukan segalanya, tetap ngatur hampir segalanya. Sekarang, tinggal satu pertanyaan yang harus lo jawab jujur. Lo sebenarnya pengen kaya nggak? Bukan kaya buat flexing, bukan kaya biar dipuja-puja, tapi kaya biar lo hidup tenang, punya daya, dan nggak jadi beban. Kalau iya, bagus. Tapi sekarang jujur lagi, kenapa lo masih gengsi ngakuin itu? Lo takut dibilang matre? Lo takut dicap terlalu mikirin dunia? Atau lo takut lo sendiri nggak mampu, jadi mending pura-pura nggak butuh? Bro, nggak ada yang mulia dari pura-pura nggak butuh. Lo nggak usah sok rendah hati sampai nggak punya ambisi. Lo boleh merasa cukup, tapi jangan sampai keterusan hidup seadanya. Karena hidup tuh bukan cuma soal bertahan, tapi soal berkembang, ningkatin diri, dan bantu orang lain ikut naik. Banyak orang hidup kayak gini, di luar kelihatan tenang, tapi tiap malam mikir utang. Di depan senyum, tapi dalam hati berharap gaji nggak telat lagi. Terus mereka ngelindungin semua itu pakai kalimat, yang penting bahagia. Padahal itu cuma tameng dari kenyataan yang pahit. Gua nggak bilang semua orang harus jadi miliarder, tapi semua orang pantas hidup dengan layak. Sekarang tinggal lu pilih, terus jadi orang yang main aman, sembunyi di balik kutipan-kutipan kosong, atau jadi orang yang berani jujur, mulai belajar, ngerubah pola pikir, dan ngatur hidup lo dengan sadar. Karena inget bro, lu nggak bakal kaya kalau masih percaya uang bukan segalanya, tanpa ngerti bahwa kalimat itu cuma masuk akal kalau hidup lo udah bebas dari kekhawatiran soal uang. Kalau lo ngerasa video ini nyentil dan bikin lo mikir, jangan lupa subscribe, like, dan share ke temen lo yang masih sering bilang uang bukan segalanya. Temen lo juga butuh tamparan halus kayak gini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.